Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali sahabat Fatahillah Channel. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masuk pada sesi berikutnya bincang-bincang santai dengan alumni kita ya. Kebetulan pada tema kali ini kita akan ngebahas tentang bisa nggak sih lulusan SMK itu kuliah. Nah, kita didatangi narasumber yang sudah meluangkan waktunya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Mas Husamuddin. Selamat datang Mas Husam. Siap. Saya bacakan profilnya dulu ya. Mas Husam ini alumni tahun 2016 ya Mas? Iya betul. Apa ngaku-ngaku 2016 padahal 2000 gitu? Enggak itu Pak. Enggak ya? 2016. Bener ya 2016 ya? Oke, bisa dipertanggungjawabkan. Siap. Kemudian Mas Husam ini waktu selesai SMK jurusan TKR ya Mas ya? Iya, jurusan teknik kendaraan ringan. Oke, kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan. Sekarang kompetensi keahlian Mas, emang berubah-ubah terus. Iya. Dan setelah lulus TKR, kemudian Mas Husam itu masuk ke STT ya, Sekolah Tinggi Teknologi Dr. Kiai Haji Zainal Mutakin Purwakarta. Iya, betul. Nah, ini menarik Mas. Perkenalkan dulu, saya Saiful Aziz, host pada malam hari ini. Yang insya Allah bahasan tentang tadi kita akan kupas tuntas pada kesempatan sekarang. Mas Husamuddin, selamat datang di Fatahillah Channel. Siap Pak. Oke, ini senyumnya luar biasa sekali ini. Menggoda ya Pak. Gini Mas, anggapan masyarakat bahwasanya kalau anaknya sekolah di SMK atau sekolah menengah kejuruan, pastilah tujuan atau orientasi setelah anak ini selesai, kalau nggak ke Yamaha, Daihatsu, Honda, dan seterusnya. Artinya nggak ada yang kemudian ada punya pikiran anak-anak ini pengen dikuliahkan, Mas. Nah, kok Mas Husam ini maunya kuliah? Jurusannya teknik elektro lagi. Itu bagaimana, Mas? Kenapa nggak kerja? Artinya seperti orang-orang yang ini, yang biasanya mereka masuk SMK, setelah selesai SMK, mereka larinya kerja, dan kerja. Nah, sekarang Mas Husam ini anti mainstream, Mas Husam ini masuknya kuliah. Kalau Mas dijawab, itu kenapa itu bisa milih kuliah? Jadi begini Pak, awal-awal tuh saya nggak ada niatan untuk kuliah gitu. Soalnya saya waktu pertama masuk SMK sampai lulus dari SMK plus Fatahillah, itu niatan saya tuh ada sih sebenarnya, pengen niat kerja aja. Pengen niat kerja, terus kerjanya juga nggak di sini, pengen di Korea gitu. Oh Korea, berarti nggak level ya kerja di dalam negeri lah. Biar cepet kaya lah gitu. Betul, itu milenial sekali. Ini sahabat Fatahillah Channel ini gaya milenial emang seperti ini. Pengen cepet kaya dengan kerja yang cepat gitu ya. Iya. Oke. Tapi tapi kata orang tua saya itu ada pertimbangan lagi gitu. Daripada kerja, mending kuliah dulu, toh siapa tahu kita pas kalau kerja kan kita 1-2 tahun juga kan belum tentu kita jadi karyawan tetap gitu ya Pak ya. Tapi kalau kita kuliah, kita itu punya modal gitu buat mengembangkan karir, terus mengembangkan masa depan kita gitu. Nah ini menarik Mas Husam. Tadi ada statement sampean yang mengatakan bahwasanya Mas Husam aslinya itu niatnya pengen kerja Korea lagi, betul ya? Aslinya ya? Iya, dari dulu pas Cuma saya masuk SMK gitu. Orang tua bilang bahwasanya tadi kenapa sih nggak kuliah saja dulu? Dengan kuliah toh nanti bisa ke depan bisa jenjang karirnya lebih bagus karena kita punya modal pengetahuan, seperti itu, bener ya? Seperti itu. Orang tua yang bilang betul? Iya, emang kayak gitu orang tua saya. Orang tua padahal blok mana mas? Orang tua saya tuh blok Plambangan. Blok Plambangan. Di belakang Madrasah Hidayatul Thalibin. Oh, berarti masih orang Jagapura mas ya? Masih orang Jagapura. Kirain asli. Saya orang Sukabumi, suka mana gitu, suka-suka lah. Jagapura asli dah. Ngomong-ngomong Mas Husam sudah punya calon belum nih? Kalau calon mah ada itu. Sebentar, calon apa dulu nanya dong. Bisa jadi ya. Bisa jadi calon temen. Nah, ya bagus. Berarti calon apalah gitu. Nggak sia-sia lah masuk elektro, bisa ngeles. Karena kita masih ada masih ada hubungannya gitu sama jurusan SMK. Siap, itu menarik ya Mas. Artinya nanti peran orang tua di sini luar biasa sekali. Iya, sangat penting masih banget.
masih ada berarti orang-orang yang kemudian menyekolahkan anaknya di SMK, khususnya Mas Husam di SMK Plus Fathahillah ini, dan orang tuanya masih peduli untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, artinya kuliah tadi. Nah Mas, bisanya Mas Husam kuliah di STT Dr. Kiai Haji Zainal Mutakin Purwakarta, itu tahunya dari mana Mas? Tahunya tuh saya juga dari guru-guru saya juga, ya dari khususnya dari guru-guru SMK Plus Fathahillah. Awalnya itu saya tidak tahu sama sekali bahwa SMK Plus Fathahillah itu sedang membuka kuliah sambil kerja. Awal-awalnya tuh saya nggak percaya kalau misalkan kuliah gratis. Pas gitu awalnya saya nggak percaya banget. Oh gitu ya. Pas saya cobain, kok emang ya ada. Tapi dalam artian kita kuliahnya tuh, kuliah gratisnya tuh kita berusaha, artinya kita berusaha kerjanya itu ya menjual keringat saya gitu. Oh berarti dari informasi Mas Husam ini bisa masuk kuliah STT tadi, ini berarti programnya dari SMK Plus Fathahillah dong Mas? Iya. Tadinya nggak percaya, artinya SMK Fathahillah ini iya, betul bisa nyambung gitu. Oh ada gitu. Oh ya? ada ya. Soalnya tuh setahu saya kok satu-satunya gitu ya dari sekolah yang ada di Jagapura gitu yang bisa menyalurkan lulusannya ataupun alumninya itu bisa sambil kuliah sambil kerja gitu. Oke, iya. Betul. Ya berarti memang SMK Fathahillah punya program keunggulan tadi ya. Iya. Apa namanya? Kuliah kerja dengan STT Zainal Mutakin tadi di Purwakarta. Oke, luar biasa sekali. Syukurlah saya juga ikutan senang Mas. Nih Mas Husam, pertanyaan selanjutnya nih Mas. Kenapa ngambilnya elektro? Kenapa nggak ngambil PAI misal? Bahasa Indonesia, bahasa Jepang, atau bahasa Korea dan yang lain-lain. Nih, kenapa ngambilnya elektro Mas? Tadi kan saya di SMK-nya tuh sebenarnya ngambil jurusan teknik kendaraan ringan atau bisa disebut otomotif. Nah, awalnya tuh saya waktu di STT Texmaco itu waktu kuliah saya dulu tuh sebelum ada konflik, itu saya ngambilnya tuh pertama ngambil teknik mesin Pak. Oh, teknik mesin. Iya. Cuma kebetulan tuh jurusan teknik mesin tersebut kuotanya udah terpenuhi, jadi pilihan keduanya saya ngambilnya tuh teknik elektro karena masih sesuai dengan jurusan waktu saya SMK. Oh, berarti memang masih ada sinkronisasi ya, masih ada relasi gitu. Dari mulai jadi TKR bisa ke elektro. dikembangkan lagi Betul. ilmunya gitu. Nah, gini Mas Husam, kan biaya ke teknik elektro, saya nih Mas, saya kuliah matematika Mas, di IAIN Bandung dulu, kemudian masuk ke IAIN Cirebon sampai ke pasca sarjananya. Itu biaya kuliah itu nggak murah Mas, artinya bisa mencapai 20 sampai 30 juta. 40 juta memungkinkan, apalagi dengan biaya hidup dan yang lain-lain. Itu beneran gratis apa enggak? SMK Fathahillah beneran nggak sih? Di sana itu free? Ya mungkin buat teman-teman kalau tidak percaya ya coba aja lah dulu. Toh buktinya kan saya udah ngalamin gitu ya Pak ya. Barangkali sana pada nggak percaya gitu. Emang sih kuliah itu nggak ada yang gratis sih Pak. Sebenarnya kuliah itu nggak ada yang gratis, cuma yang gratisnya itu kita dengan ikatan dinas antara PT Kineta Indonesia dengan Sekolah Tinggi Teknologi Dr. KH Ezekiel Mutakin Purwakarta itu kita ibaratnya apa ya jual tenaga lah gitu. Nah, jual tenaga kita menghasilkan apa sih namanya duit gitu ibaratnya kalau dibilangnya gitu ya. Nah hasil itu kita ya untuk biaya kuliah kita juga. Oke, berarti memang perusahaan ini peduli dengan pendidikan sebenarnya Mas. Iya sebenarnya sangat peduli dengan pendidikan. Jarang-jarang perusahaan berikatan dinas dengan perguruan tinggi lain. Ya selama ini saya baru dengar artinya SMK yang bekerja sama dengan PT Kineta dan setelah itu menyalurkan siswanya untuk bisa kuliah gratis lagi. Dan Mas Husam ini, sahabat Fathahillah Channel yang saya hormati, ini adalah tingkat akhir di teknik elektro di STT Zainal Mutakin Purwakarta. Nah selanjutnya Mas Husam, apa ya? Di sana itu pasti dong ngalamin hambatan, tantangan, dan rintangan
dari mulai mengatur waktu antara kuliah dan kerja, ini pernah nggak sih sampean hampir mengalami putus asa gitu untuk menjalani kuliah kerja ini, segini beratnya? Wah, sering sih Pak. Sering? Iya. Gimana tuh Mas? Ya, awal-awal Pak kita kayak gimana ya kuliah sambil kerja. Coba Bapak bayangkan aja. Kita dihadapin dengan kuliah, terus dihadapin dengan waktu kerja juga. Saya nih Pak, pagi sampai sore kerja, terus habis pulang dari pekerjaannya kita ada waktu lagi buat kuliah gitu. Oh, berarti mata kuliah itu selesai kerja Mas? Iya. Jadi cukup menguras tenaga, pikiran. Ya bagi saya Mak, kalau awal-awal Mak emang terlalu berat sih. Tapi kalau udah makin hari makin terbiasa itu ya biasa aja sih. Iya. Wah, ini luar biasa sekali. Artinya kerja dari pagi sampai sore selesai harus kuliah. Itu harus orang-orang yang hebat yang bisa itu, yang mampu melewati itu semua. Nah gini Mas, ada nggak sih kawan-kawan Mas Husam yang sama programnya dengan Mas Husam ini? Sebetulnya Mak banyak gitu Pak, teman-teman saya tuh yang kayak saya juga gitu. Program magang gitu ya Pak ya. Tapi mereka tuh ya beda aja gitu dari saya. Kenapa? Karena mereka prosesnya magang sama kayak saya. Cuma yang membedakan itu mereka itu masih bisa mendapatkan subsidi dari orang tua. Nah, sedangkan saya itu selama pas keluar dari SMK plus Fatela itu udah tidak mendapat mandiri subsidi sendiri gitu lah. Itu serius Mas? Mendapatkan subsidi dari orang tua lagi. Serius itu? Justru kadang sayanya kalau ada sedikit ya saya kasih gitu ke orang tua saya. Luar biasa. Ini sahabat Fatela Channel, Mas Husam ini selesai dari SMK, dia nggak minta uang ke orang tuanya, kuliah di STT Zainal Mutakin sambil kerja, banting tulang, dan banyak kawan-kawan yang menghilang ya, artinya pada drop, pada nggak kuat ya Mas. Teman-teman saya juga banyak yang resign karena nggak kuat sih, emang menguras tenaga juga, menguras waktu juga gitu kan. Ikatan dinasnya itu sampai 4 tahun. 4 tahun itu bukan waktu yang sangat bentar singkat ya. lah gitu ya. Cukup waktu yang lama gitu, butuh pengorbanan. Oke, Mas Husam ini luar biasa ini. Asli saya merasa aura atau pantulan-pantulan penderitaannya di saat kuliah kerja itu sampai berasa di mata dan imajinasi saya. Udah biasa Pak. Iya, mantap. Gini Mas Husam, sekarang pertanyaan saya, apa yang menguatkan Mas Husam tetap betah menjalani kuliah kerja meskipun di sana itu sangat menderita dikarenakan sore selesai, malamnya harus kuliah, belum tugas, belum kemudian mata kuliah yang lain yang berkaitan dengan itu. Apa Mas yang membuat sampean kuat itu? Ya, kalau menurut pribadi saya Maya, yang pertama itu kita hidup tuh harus prihatin, Pak. Kenapa? Kita kalau misalkan kita hidup prihatin, sekecil apapun cobaan, seberat apapun rintangan, itu ya udah gitu. Jalanin aja gitu. Iya. Karena kan tujuan saya juga kan nggak kerja gitu Pak, kuliah, pengen membahagiakan orang tua, pengen mengangkat derajatnya orang tua gitu. Karena orang tua saya kan lulusannya kan masih SD gitu. Waduh, Masya Allah, ini luar biasa sekali. Jadi saya itu sebagai anak kedua, satu-satunya gitu, laki-laki gitu ya. Oh, yang laki-laki sampai saja, ya. Ya gitu sih harapan saya, pengen mengangkat derajat orang tua saja. Oh itu ya, berarti memang se ekstrim apapun cobaan hidup, seberat apapun kita menjalankan sesuatu, di saat kita memang komitmen luar biasa dengan sesuatu itu, apalagi ditambah bahwasanya kita teringat kedua orang tua kita, mau sakit, mau susah, tetap kita jalani, yang penting orang tua kita bangga dan bahagia. Ini luar biasa sekali. Saya sebagai sivitas, termasuk sivitas akademika di SMK Plus Fatela, merasa bangga Mas. Semoga sampean dilancarkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa Taala. Dan
Ada pesan nggak Mas untuk kawan-kawan sahabat Fathahillah Channel? Barangkali ingin menyampaikan sesuatu barangkali? Oh, tentu saja ada dari pribadi saya gitu, buat menyampaikan pesan saya kepada khususnya kepada teman-teman adik-adik SMK Plus Fathahillah. Pesan saya mah, selagi ada kesempatan, entah itu kesempatan apapun, kuliah ataupun kerja, sekecil apapun itu kesempatan, ambil gitu. Karena kesempatan itu datangnya nggak 2 kali, pasti sekali gitu. Dia datang, nah pas itu juga nggak bakal ada lagi kesempatan itu. Jadi buat teman-teman, tentunya buat adik-adik saya yang di SMK Plus Fathahillah, barangkali mau ada niatan kuliah kayak saya sambil kerja juga, jangan patah semangat, karena istilah gitu, banyak jalan lah menuju Roma. Wes, gitu. luar biasa. Oke, luar biasa sekali, dan kita patut bangga ada anak Jagapura, putra daerah dari Jagapura yang sanggup menahan segala deritanya demi membahagiakan orang tua. Sekaligus sebagai salah satu calon dari sarjana elektro. Ini jarang nih sarjana elektro, Mas. Ya, jarang sekali ada sarjana elektro. Kita doakan semoga Mas Husam sukses. Dan akhir dari perbincangan kita pada saat ini, bahwasanya teman-teman semuanya, sahabat Fathahillah Channel, baik dari SMK Plus Fathahillah ataupun yang lain, jangan patah arang, jangan patah semangat. Sebagaimanapun susahnya kita, di saat kita punya komitmen tinggi untuk mencapai tujuan itu, insya Allah Allah akan membukakan jalan. Itu saja pesan-pesan dari Mas Husam dan perbincangan-perbincangan tadi. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, keren.